Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Jumat 20 Maret 2020 adalah Jumat dalam pekan ketiga Prapaskah. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Kita membuka renungan kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, kita siapkan pikiran hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, perintah manakah yang paling utama? Jawab Yesus, perintah yang paling utama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang ini, maka Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Menarik bahwa ketika Yesus menjawab pertanyaan dari seorang ahli Taurat, Dia mengungkapkan sebetulnya hukum yang pertama dan utama, yaitu mencintai Allah, mencintai sesama dengan segenap hati. Dan ketika ahli Taurat ini menanggapi kata-kata Yesus, mengamini apa yang dikatakan oleh Yesus, Yesus mengatakan hal ini kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Tidak jauh dari kerajaan Allah. Menarik karena ahli Taurat ini berbicara tentang mengasihi. Tetapi berbicara tentang mengasihi bagi Yesus tidaklah cukup. Mengetahui perintah Tuhan, membicarakannya, mengatakannya kepada orang lain itu tidak cukup. Orang hanya menjadi bagian dari kerajaan Allah itu ketika perintah itu Ia wujudkan secara nyata. Tahun ini, tahun keadilan sosial, kita diajak untuk mewujudkan semangat cinta kasih itu dalam program Selengan Yesus Tuna Wisma. Melalui program itu kita diingatkan bahwa mengasihi Allah itu konkret. Mengasihi Tuhan Yesus itu konkret dalam cinta kasih kita kepada sesama. Apapun yang engkau lakukan untuk saudara-saudaraku yang paling hina ini, engkau lakukan untuk aku. Inilah spirit dari Selengan Yesus Tuna Wisma. Kita diajak untuk bukan hanya tahun ini, tetapi sepanjang hidup kita mewujudkan perintah itu.
mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Yesus itu dengan memberikan perhatian kepada orang-orang yang memang susah, menderita, yang miskin, yang sungguh-sungguh membutuhkan cinta dan perhatian kita. Suatu tindakan nyata. Dan program itu hanya satu upaya untuk mengingatkan kita untuk mencintai orang dengan tulus, dengan bertindak nyata. Berbagi dari apa yang dipunyai dengan orang lain. Maka hari ini kita diingatkan untuk melakukan program itu bukan hanya karena itu perintah dari keuskupan. Tetapi karena kita mau menunjukkan cinta kasih kita kepada orang lain, dan karena itu kita mau berbagi rezeki kehidupan kita dengan mereka. Itu spiritnya. Itulah yang perlu menjadi daya dorong bagi kita untuk melakukan program itu dengan sepenuh hati. Memberikan 2.000 itu bukan maksudnya 2.000 saja. Minimal. Artinya kita memberi dari apa yang bisa kita beri dari rezeki yang kita terima. Mari kita berdoa supaya program ini kita lakukan bukan hanya sekedar menyelesaikan program ini, tapi menumbuhkan semangat bela rasa kepada orang-orang yang susah dan menderita. Kalau itu yang kita lakukan, kita sudah masuk ke dalam kerajaan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.